Dalam kehidupan kita pasti sering mendengar peristiwa-peristiwa, dan pasti lebih sering lagi kita mendengar cerita membandingkan si A dengan si B, si C dengan si A. Dan dengan membanding-bandingkan itu biasanya disampaikan untuk memuji diri sendiri, untuk melihat saya lebih benar, untuk melihat kekurangan orang lain, atau mungkin juga sekalian untuk mencari muka. Itulah konteksnya pada saat kita mendengar atau membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita. Demikian juga lah yang terjadi percakapan Yesus dengan orang yang datang kepadanya yang melaporkan peristiwa terbunuhnya orang Galilea dan darahnya tercampur dengan darah persembahan orang-orang Yahudi kepada dewa-dewa. Hal itu merupakan hukuman yang paling terkutuk dan pastilah penuh dengan dosa. Tuhan Yesus menyadari bahwa informasi itu tidak benar. Tuhan Yesus menyadari bahwa Dia mau mengajarkan malapetaka, bencana, ataupun hal yang lain bukanlah karena dosa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam membanding-bandingkan tersebut, Yesus mau sebelum kita berbicara, kita harus melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan yang pasti ialah sampai kepada perbaikan diri. Itulah pertobatan. Jika tidak ada pertobatan, bagaimanapun hukuman-hukuman yang diterima oleh orang-orang yang dianggap paling berdosa pastilah kena kepada kita. Dan hukuman dosa bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kena kepada hati. Itulah maknanya. 2 kali Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara demikian. Tidak ada gunanya kamu membicarakan hukuman orang lain, tapi lihatlah dirimu. Demikianlah bahasanya pada zaman sekarang. Orang yang bertobat, orang yang memperbaiki diri, orang yang menyesali salah dan kelemahannya, itu biasanya orang yang tenang, orang yang dengan mudah mengalami kehadiran Tuhan, orang yang dengan mudah memaafkan dan mendoakan orang. Dan dengan pertobatan demikian, pastilah seseorang itu lebih dekat dengan Tuhan, sama seperti Musa yang datang dan dekat dengan rumput yang menyala, tanda kehadiran Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mau mengajak kita, alangkah baiknya kita selama
segenap dalam pertobatan, sehingga kita menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah iman, dan kualitas iman kita semakin kokoh. Karena akhir hidup kita tidak ada seorang yang tahu. Itu dipertegas Yesus dengan perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Semoga pada masa prapaskah ini kita dapat menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah kebaikan, buah-buah iman, yaitu kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Saya melihat kita begitu serius, apalagi ini hari mendung. Jangan-jangan kita ini diam serius karena mengacu, karena sudah mulai mengger. Tapi kalau Bapak Ibu mengacu dan menjelang tidur, silahkan. Saya sangat bersyukur untuk Tuhan memberkati kita semua. Amin. Menangkan sabda Tuhan, mari kita sama